Saat di depan rumah, Pak, Ibu mau beli sayuran dulu ya di tukang sayur. jangan Bu. Ibu beli sayurnya di pasar aja, biar Bapak yang nganterin. Loh, kenapa Pak? Ibu kan pengennya beli sayuran di tukang sayur kayak biasanya. Ngapain coba pakai acara beli ke pasar jauh-jauh? Soalnya kalau Ibu beli sayuran di tukang sayur, pasti ujung-ujungnya ngerumpikan sama ibu-ibu yang lain. Nggak apa-apa dong Pak, itu wajar kalau ibu-ibu beli sayuran sambil ngerumpi. Emangnya ada yang salah apa? Ya salah lah Bu, apalagi ibu itu sama para ibu-ibu yang lainnya itu ngerumpi sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Sering nyebarin berita hoax lagi. Mbok ya berhenti gitu loh Bu. Dari sebelum bulan puasa loh, Bapak itu bilangin sampai bulan puasa kok masih aja diterusin. Nggak bisa lah Pak, namanya ibu-ibu ya emang suka ngerumpi. Jadi jangan ngelarang-larang ibu ya untuk berhenti ngerumpi sama ibu-ibu yang lainnya. Bu, sebagai seorang suami Bapak itu pengen mengarahkan yang baik untuk ibu. Apalagi sekarang bulan puasa Bu, nggak baik tahu nggak? Terbaik dari mananya sih Pak? Justru ya dengan ngerumpi kita itu bisa berbagi berita. Ya walaupun beritanya belum pasti benar sih, tapi kan setidaknya bisa menambah wawasan Pak. Astagfirullahaladzim, ibu ini dibilangin ngeyel banget sih. Udah, pokoknya ibu nggak Bapak bolehin untuk belanja di tempat sayuran biasanya. Mulai sekarang setiap belanja sayuran, ibu harus ke pasar dan Bapak yang nganterin. Kalau perlu Bapak temenin ibu belanjanya di pasar. Dan juga Bapak itu bakal pantau ibu itu biar nggak ngerumpi sama ibu-ibu di sini. Ya nggak mau lah Pak. Ya udah, kalau nggak mau nanti uang bulanan untuk beli baju dan juga skincare ibu Bapak kurangin. Oh jadi gini ya sekarang Bapak udah berani ngancem-ngancem pakai uang bulanan untuk beli baju dan skincare ibu. Ya iyalah, soalnya ibu itu dibilangin ngeyel banget. Jadi harus diancam biar nurut. Bapak anterin ke pasar. Bapak nih nyebelin banget sih. Ya udahlah daripada nanti uang bulanan ibu dikurangin. Dari situ Bu Rida pun terus-terusan belanja di pasar dan selalu diantar dan ditemani oleh suaminya. Beberapa hari kemudian, Aduh, mau ngerumpi sekarang kok susah banget sih. Bapak tuh ya bener-bener keterlaluan, ngelarang sampai segitunya. Jadinya kan beberapa hari ini aku nggak bisa ngerumpi sama ibu-ibu yang lain. Ini Bu Tuti nelpon nih. Tumben banget. Halo, assalamualaikum. Ada apa Bu Tuti? Waalaikumsalam. Ya ampun Bu Rida, Bu Rida. Bu Rida ini kemana toh? Kok beberapa hari ini nggak pernah belanja di tukang sayur? Jadinya kan kita nggak bisa ngerumpi Bu sama ibu-ibu yang lainnya. Maaf ya Bu Tuti, sekarang tuh saya dilarang sama suami saya belanja sayuran di tempat sayur biasanya. Karena suami saya tuh tahu dan gak ngizinin kalau saya tuh ngerumpi sama ibu-ibu yang lainnya. Duh, itu suami ibu berlebihan banget sih. Masa iya istrinya mau belanja di tempat sayur biasa dan ngerumpi gak boleh sih? Ya awalnya sih pas itu suami saya ngasih syarat gitu Bu. Saya tetap boleh belanja di tempat sayur biasanya dan ngobrol sama ibu-ibu yang lainnya. Asal jangan ngerumpi. Tapi kan saya mana tahan Bu gak ngerumpi. Apalagi udah ketemu Bu Tuti sama ibu-ibu yang lainnya. Bah, yang paling enak kan yang ngerumpi. Ada Bu, itu mah sama aja lah Bu. Suami ibu itu sudah sangat berlebihan. Masalah ngerumpi istri kok diurusin banget sih sampai kayak begitu. Iya nih, saya nggak tahu. Suami saya emang gitu Bu. Jujur ya Bu, saya tuh rasanya tersiksa banget nggak bisa ngerumpi sama ibu-ibu yang lainnya. Kasian banget sih Bu Rida. Gimana kalau kita ngerumpinya abis pulang tarawih aja? Kita jadiin tempat tukang bakso sebagai markas ngerumpi kita. Biar gak ketahuan sama suami ibu nanti. Wah, ide yang bagus Bu. Makasih loh. Dengan gitu kan saya bisa ngerumpi lagi dengan ibu-ibu yang lainnya. Iya Bu, sama-sama. Soalnya ya kalau gak ada Bu Rida juga, ngerumpinya itu kayak kurang greget. Makanya kita harus kumpul semuanya termasuk Bu Rida. Kalau gitu nanti saya bakal buat grup khusus ibu-ibu tukang rumpi ya, supaya bisa langsung janjian nanti abis pulang taraweh. Oke Bu Tuti, sekali lagi makasih ya. Bu, kalau gitu saya patiin dulu ya Bu. Ada suami saya takut ketahuan. Assalamualaikum. ibu habis teleponan sama siapa sih? Kok pas dateng langsung dimatiin gitu biar Bapak nggak denger ya? Ini loh Pak. Ibu habis teleponan sama teman ibu yang udah lama gak ketemu. Cuman buat silaturahmi aja gitu. Dan ibu tuh bukannya takut Bapak ngedengar percakapan ibu sama teman ibu itu. Tapi ya emang teleponnya udah selesai. Yang bener, ibu nggak lagi bohong kan? Ya enggak lah Pak, ngapain ibu bohong? Ini loh bulan puasa.
Awas aja ya ibu sampai bohong. Iya, tenang aja. Oh iya Pak, nanti malam kita tarawih di masjid biasanya kan? Ya iyalah Bu, emangnya kita itu mau terawih di masjid mana lagi? Iya, siapa tahu gitu Bapak kepengen tarawih di masjid kampung sebelah. Jauh amat, ngapain, udah paling bener terawih di masjid yang terdekat saja. Hehehe, iya ya Pak. Pak, nanti abis pulang tarawih, Ibu mau mampir ke tukang bakso dulu ya? Tumben, biasanya ibu itu pulang terawih langsung pengen tidur. Iya itu kan biasanya Pak, cuman sekarang Ibu tuh lagi pengen gitu makan bakso abis pulang tarawih. Walah ya udah deh, nanti bapak temenin. Gak usah Pak, Ibu lagi pengen makan sendiri. Bapak udahlah, abis pulang tarawih itu nanti langsung pulang aja. Bapak kan gak begitu suka sama bakso. Tapi kan bapak itu pengen nemenin ibu. Ibu kan udah bilang gak usah. Ibu loh makan baksonya lama, sedangkan Bapak harus tidur gasik karena paginya harus berangkat kerja. Iya sih, tapi kenapa nggak dibungkus aja Bu? Dibawa pulang baksonya, kenapa harus makan di sana toh? Ya gimana, orang Ibu pengennya makan di sana langsung. Udah. Bapak nih gak usah kebanyakan nanya, Ibu capek tau gak jawabnya. Pada malam harinya setelah selesai terawih, Bu Rida pun langsung bergegas ke tempat jualan bakso. Assalamualaikum. Wih, Bu Tuti sama Bu Ija udah sampai aja. Waalaikumsalam. Ya iyalah Bu Rida, soalnya kita itu udah gak sabar mau ngerumpi. Betul tuh Bu apa yang dibilang sama Bu Tuti. Oh iya, Bu Rida pesen bakso dulu sana. Enggak Bu, saya lagi gak pengen makan bakso. Bu Tuti sama Bu Ija aja sana pesen baksonya. Aduh, ya sudah. Kalau gitu kita langsung gas ngerumpi aja di topik yang pertama. Bu Tuti sama Bu Rida udah tahu belum kalau suaminya Bu Wiwin itu ternyata selingkuh? Ya ampun, gak nyangka banget deh. Saya belum tahu loh Bu. Bukannya suaminya Bu Wiwin itu kelihatannya setia banget ya? Asli sih Bu. Tapi ya menurut saya suaminya Bu Wiwin itu bisa selingkuh ya karena Bu Wiwin sendiri gak bisa jaga penampilan. Betul. Dia loh kalau berpenampilan ngasal banget. Udah gitu jorok lagi. Jadi ya wajar aja gitu kalau suaminya selingkuh. Ya walaupun sebenarnya kabar perselingkuhan suaminya itu masih simpang siur sih. Halah itu palingan sengaja ditutupin supaya orang gak pada tahu. Saya juga sih berpikir seperti itu Bu. Tapi kenapa mereka gak bercerai aja ya? Daripada kayak begitu bikin sengsara. Bu Tuti emangnya gak tahu apa kalau suaminya Bu Wiwin itu kan pengangguran selama ini. Yang nyari duit aja loh Bu Wiwin terus. Jadi suaminya mana mau Bu cerai kayak begitu. Bener tuh Bu, apalagi ya Bu Wiwinnya sendiri itu kayak kecintaan banget sama suaminya. Tapi dia tuh aneh, ndak mikirin penampilan dia, yang ngebuat suaminya ndak tertarik lagi. Aduh, emang miris banget deh ngeliatin rumah tangga mereka itu. Ketika ibu-ibu itu sangat asik ngerumpi hingga larut malam. Maaf ya ibu-ibu, ini sudah larut malam dan mau saya tutup ini warung baksonya. Jadi ibu-ibu tuh silahkan pulang ya. Pak Dani sabarlah, tunggu sejam lagi. Gak lihat apa kita itu lagi asik ngerumpi. Betul tuh Pak Dani, gak lihat kondisi banget sih jadi orang. Ya tahu kok ibu-ibu itu lagi pada ngerumpi, tapi kan jangan sampai selarut ini juga Bu. Apalagi di warung bakso saya. Boya cari tempat yang lain untuk ngerumpi gitu loh Bu. Pak Dani, gak usah ngatur-ngatur ya. Seharusnya Pak Dani itu berterima kasih karena dengan kami ngerumpi di sini itu bisa ngebuat para pelanggan yang lain itu jadi tertarik untuk beli bakso punya Pak Dani. Kata siapa? Justru ya dengan adanya kalian itu ngebuat para pelanggan saya tuh pada kabur. Orang kalian aja lo ngerumpinya dengan suara besar, bikin orang itu nggak nyaman. Halah, palingan itu pelanggan Bapak aja kali yang berlebihan dan juga alay. Orang kita ngerumpinya biasa aja kok. Gini nih, kalau ngomong sama ibu-ibu susah. Saya mohonlah ibu-ibu itu pulang ke rumah masing-masing ya. Dari tadi loh telepon ibu-ibu itu semuanya pada bunyi. Itu pasti suami ibu-ibu semua yang nelpon nyuruh pulang ya kan. Dan juga ya ngerumpi di bulan puasa itu nggak baik loh. Dosanya berkali-kali lipat. Nggak usah berisik deh Pak, jadi tukang bakso. Pokoknya biarin kita ngerumpi 1 jam lagi. Kalau nggak boleh kita bakal obrak-abrik ini warung baksonya punya Pak Dani. Astagfirullahaladzim, jangan dong. Makanya jangan asal mau tutup dan usir kita. Jadi tukang bakso kok sok-sokan sih ngomong kayak begitu. Mampus kan langsung kena sekak sama Bu Rida. So iya banget sih jadi tukang bakso. Udah ibu-ibu kita lanjut ngerumpinya. 1 jam kemudian karena sudah merasa mengantuk, para ibu-ibu itu pun memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing.
Assalamualaikum. Semoga aja Bapak udah tidur deh. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim Bu, kok baru pulang jam segini sih? Ini udah larut malam loh. Ya ampun Pak, bikin kaget aja. Dan tadi tuh tukang baksonya ramai banget Pak pembelinya. Jadi Ibu kebagian terakhir, makanya dia pulangnya jam segini. Halah, palingan ibu itu bohong ya. Ya enggak lah, Bapak ini gak percayaan banget sih sama istri sendiri. Ya abisnya ibu itu mencurigakan banget. Pulang terawih tiba-tiba pengen beli bakso. Pulangnya larut malam kayak begini. Pak, yang Ibu lakukan itu nggak mencurigakan sama sekali. Itu wajar loh. Wajar dari mana sih Bu? Ya ampun. Iya, kalau bagi Ibu wajar kok. Udahlah, Bapak itu jangan malah ngajak debat tengah malam kayak begini. Ibu tuh capek dan ngantuk tahu nggak? Lagian Bapak tuh ngapain sih kok belum tidur jam segini? Orang besok loh Bapak mau berangkat kerja. Bapak itu kepikiran ibu dan bapak itu juga tadi sempat nyari-nyari loh. Ibu itu di tempat tukang bakso, tapi nggak ada. Ibu beli ke tempat tukang bakso yang mana sih? Adalah, Bapak nggak perlu tahu. Udah, Ibu ngantuk mau tidur dulu. Aduh, gini amat sih punya istri yang ngeyel dan juga nggak mau jujur. Keesokan harinya, Akhirnya Bapak berangkat kerja juga. Pas banget ada Bu Tuti tuh. Bu Tuti. Bu Rida. Bu Tuti mau pergi kemana tuh pagi-pagi gini? Udah rapi kayak begitu aja. Ini loh Bu, saya tuh diundang ke acara syukurannya Pak Danu. Walah. Tapi kok saya nggak diundang ya Bu? Waduh, saya juga nggak tahu ya Bu Rida. Tapi ya sejujurnya saya juga nggak mau tahu datang-datang ke acara syukuran di rumahnya Pak Danu itu. Tapi karena kemarin dengar-dengar Pak Danu itu mau nikah lagi, saya jadi semangat Bu ke sana buat nyari informasi untuk bahan rumpi kita nanti malam abis terawih. Wih mantap Bu, gas lah cari informasi yang banyak supaya makin mantap nanti malam pas kita ngerumpi. Tenang aja Bu Rida, saya bakal cari informasi yang banyak. Tapi ngomong-ngomong, ini Bu Rida ngobrol sama saya tentang rumpi, emang nggak kena marah apa sama suami Ibu? Suami saya udah berangkat kerja Bu. Ya walaupun rumah saya dipasangin CCTV sih, makanya jangan terlalu bahas-bahas tentang rumpi Bu. Takutnya nanti dicek lagi CCTV-nya sama suami saya. Aduh, suami Ibu itu anti banget ya ngeliat Ibu ngerumpi sama ibu-ibu yang lain. Padahal kan ngerumpi itu bikin happy. Mau gimana lagi Bu? Udah toh, kita ngerumpinya nanti malam aja abis terawih di warung bakso kayak biasanya. Oke deh Bu Rida, kalau begitu saya lanjut ya, mau pergi ke rumahnya Pak Danu untuk ngehadirin syukuran di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bu Tuti. saat di depan masjid. Pak, Ibu mau beli bakso lagi ya? Ya ampun Bu, masa iya setiap pulang terawih beli bakso? Mana pulangnya itu selalu larut malam lagi. Giliran bapak tanya, ibu itu beli bakso di mana? Gak pernah ibu jawab. Bapak udah benar-benar curiga nih sama ibu. Idih, curiga kenapa sih Pak? Orang Ibu tidak melakukan hal yang salah, cuma beli bakso doang juga. Udah ya, Ibu mau beli bakso dulu. Bapak sana langsung pulang, gak usah tungguin Ibu. Langsung tidur, besok lo mau kerja. Gak, bapak gak mau. Kali ini bapak itu mau ikut ibu beli bakso. Soalnya bapak itu udah penasaran banget gimana selama ini ibu itu beli bakso sehabis sholat taraweh. Gak usah lah Pak, ya ampun, Bapak ini apa-apaan sih? Ibu itu mau me time, menikmati waktu sendiri. Jadi Bapak gak usah pakai acara ikut. Yang namanya menikmati waktu sendiri itu gak tiap malam habis taraweh Bu. Suka-suka Ibu lah, mau setiap pulang taraweh kek, atau mau kapan kek. Jangan terlalu ngatur banget sih Pak. Padahal selama ini loh Ibu udah nurut. Jadi please jangan ditambah-tambahin ngaturnya. Udah ya, Bapak langsung pulang. Ibu mau pergi ke tukang bakso dulu. Bu tunggu. Di tempat tukang bakso. Assalamualaikum. Ya ampun, kok cuma ada Bu Tuti aja sih? Bu Ija kemana? Kok tumben banget belum stay di sini? Waalaikumsalam. Itu loh, Bu Ija katanya mau ngurus sesuatu, jadi mungkin agak telat datangnya ke sini. Walah, pantesan aja. Ngomong-ngomong, Bu Tuti nggak pesen bakso kah? Enggak, Bu. Jujur, saya tuh ya duduk di sini sambil menghirup aroma bakso, itu udah kayak kenyang banget. Dan sebenarnya udah agak muak gitu sih. Hehehe. Asli sih, Bu, saya juga. Makanya setiap saya ngerumpi di sini itu, saya nggak pernah beli bakso di sini. Duduh. Bu Rida sama Bu Tuti udah stay aja di warung bakso ini.
Bu Ijah akhirnya datang juga. Boya salam dulu gitu loh Bu Ijah, datang-datang ngomong kayak begitu. Duh, maaf Bu, lupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telat banget sih Bu Ijah, tapi nggak apa-apa deh. Langsung aja yuk kita gas ngerumpi. Saya punya banyak bahan rumpi. Wih, mantap lah. Ini nih yang saya tunggu dari pagi sampai malam. Karena cuma di sini saya bisa ngerumpi sama ibu-ibu lainnya tanpa ketahuan suami saya. Aduh ya ampun, kenapa sih Bu Ija, Bu Tuti sama Bu Rida ini selalu aja habis terawih pergi ke sini terus ngerumpi dengan suara yang sangat besar lagi. Dan parahnya mereka itu sering gak beli bakso jualanku sama sekali. Udahlah bikin para pelangganku kabur. Kalau kayak gini terus yang ada warung baksoku itu bakal bangkrut. Apa aku laporin para ibu-ibu itu sama suaminya aja ya, biar para suami mereka itu datang ke sini. Ide yang bagus tuh. Kalau gitu aku telepon dulu deh para suami ibu-ibu itu. Duh, tapi ini suami Bu Ija sama Bu Tuti nggak angkat teleponku lagi. Coba telepon suami Bu Rida aja kali ya. Alhamdulillah diangkat. Halo, Assalamualaikum Pak Imron. Waalaikumsalam. Kak Dani ya? Ada apa Pak? Kok tumben-tumbenan nelpon saya? Ini loh Pak, saya tuh mau ngasih tahu kalau istri Bapak sama ibu-ibu yang lain itu suka banget Pak nongkrong di warung bakso saya. Habis pulang terawih sambil ngerumpi. Mana suaranya itu besar banget. Itu ngebuat para pelanggan saya itu pada kabur dan nggak nyaman. Udah gitu ya Pak, istri Bapak dan ibu-ibu yang lainnya itu hampir nggak pernah mesen bakso punya saya ini. Kalau gini terus warung bakso saya itu bisa bangkrut Pak. Astagfirullahaladzim, jadi selama ini istri saya itu nongkrong di warung bakso Pak Dani toh. Saya itu benar-benar minta maaf ya Pak. Tenang aja, habis ini saya itu bakal langsung ke sana buat nyamperin istri saya. Iya Pak, buruan ya, soalnya saya itu nggak tahan ini. Dan nanti saya itu minta tolong juga ya Pak. Bilangin ibu-ibu yang lainnya juga, biar mereka itu nggak terus-terusan nongkrong di sini Pak, untuk ngerumpi sehabis terawih. Iya Pak Dani, tenang aja. Kalau gitu saya tuh OTW ke sana ya. Saya matiin dulu teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukurlah rasanya itu aku bisa sedikit lega. Astagfirullahaladzim Bu Rida, Bu Ija, Bu Tuti. Dari tadi nguping pembicaraan saya sama Pak Imron di telepon ya. Ya iyalah, ya ampun Pak. Jadi orang tuh keterlaluan banget ya. Bisa-bisanya loh sengaja nelpon suami saya buat ngelaporin saya. Ya gimana Bu, saya tuh udah gak tahan tahu nggak sama perbuatan kalian. Dan sebenarnya juga saya itu mau nelpon semua suami ibu-ibu yang ada di sini. Tapi karena cuma Pak Imron aja yang ngangkat, jadi ya saya laporin sama Pak Imron aja. Berani banget ya Pak Dani ini. Bukannya berterima kasih juga, warung baksonya diramein, malah sengaja ngelaporin. Ngeremehin gimana? Orang kalian sendiri loh hampir gak beli bakso di tempat saya. Dan cuma beli sekali doang. Habis itu terus-terusan nongkrong tanpa beli dan bikin warung bakso saya itu jadi sepi. Lah kocak. Pak Dani, sadar diri dong. Warung bakso punya Pak Dani ini makin sepi karena bakso yang dijual sama Pak Dani itu nggak enak. Bukan sepi karena kami. Aduh, ini tukang bakso bikin emosi aja deh. Udahlah ibu-ibu, mending kita obrak-abrik aja ini warung bakso punyanya Pak Dani, biar dia nggak bisa jualan lagi. Saya setuju banget Bu Tuti. Langsung aja kita obrak-abrik. Astagfirullahaladzim Bu, jangan. Jangan sok berlagak mau kasar ya Pak Dani. Walaupun Pak Dani itu laki-laki dan kita perempuan, tapi Pak Dani kan sendirian, sedangkan kita bertiga. Jadi Pak Dani nggak bisa apa-apa. Hahaha, betul tuh. Udah, jangan diajakin ngobrol lagi tuh tukang bakso. Mending kita lanjut obrak-abrik ini warung baksonya sampai nggak bisa dibuat jualan lagi. Bener tuh, gas lah. Astagfirullah, kok tenggorokan saya tiba-tiba sakit ya ibu-ibu. Waduh, suara saya kayak mau hilang gitu. Iya Bu, tenggorokan saya juga sakit. Dan suara saya juga perlahan mengecil kayak mau hilang. Waduh, Bu Ija sama Bu Rida kenapa toh? Duh, tenggorokan saya juga ikutan sakit ini. Suara saya juga mau ikutan hilang. Aduh, gimana ini? Nah lo, jangan-jangan kalian tuh kena azab lagi. Pak, jangan asal ngomong ya. Aduh, sakit banget tenggorokanku, suaraku hilang. Udah gak usah maksa ngomong. Udah jelas-jelas loh kalian itu kena azab. Suara pada hilang karena suka ngerumpi dan merugikan orang lain. Rasain tuh. Pada akhirnya Bu Rida, Bu Ija, dan Bu Tuti kehilangan suaranya dan mengalami bisu seumur hidup. Mereka tidak bisa lagi ngerumpi dan merugikan orang.